Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Sabasi, Bahasa Basi Zonasi. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sahabat Sabasi. Waduh, udah kayak martabak menu spesial ini. Banyak banget sapaannya. Iya nih Kak, karena Sobat Sabasi bisa nonton kapan aja, bahkan di rewatch kapanpun dan dimanapun nih Kak. Kamu lagi lapar tak? Kok bahas bawa-bawa martabak? Iya sih kak, sedikit. Tapi tenang kok, tadi aku udah makan ayam geprek. Itu enak banget kak. Emang nggak panas Kak? Sidoarjo udah panas-panas kayak gini, makannya ayam geprek. Ya nggak apa-apa, kan pingin. Tapi Kak, selain martabak yang spesial, topik podcast kali ini tuh juga nggak kalah spesial dan menarik banget loh buat dibahas. Wah, apa tuh kak? Jadi penasaran nih. Kira-kira apa ya topik podcast kali ini? Apa sih yang bakal kita bahas? Sobat-sobat sih pasti penasaran kan? Tapi Kak, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, kita kan belum kenalan. Lebih baik kita kenalan dulu nih ke sobat-sobat sih. Iya nih, hampir kelupaan. Udah nggak sabar banget soalnya buat bahas topik podcast kali ini. Salam kenal semuanya, namaku Mutiara Gendis Mawadah, biasa dipanggil Gendis. Dan saya Raisa Octavia Ramadhani, akrab dipanggil Raisa. Kita akan menemani kalian selama 20 menit ke depan. Tonton terus podcast kita kali ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nyalain juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan konten podcast lainnya. Betul tuh, karena bakal banyak banget konten-konten podcast menarik yang beda-beda topik pembahasannya. Gimana nih Kak? Kira-kira topik podcast kali ini kita apa ya? Aku yakin sobat-sobat sih udah pasti tahu sih Kak. Kalau dilihat dari judulnya ya, atau bahkan mereka justru nonton podcast kita karena tertarik sama judul kita. Nih, aku bacain lagi deh ya Kak. Judul kita adalah Zonasi, Solusi, atau Korupsi. Wah, menarik banget nih Kak. Topik kali ini berarti membahas tentang zonasi dong. Iya, betul banget. Bisa dinikmati semua kalangan, dari yang muda, tua, bahkan untuk adik-adik yang mau lulus dari SMP itu juga pasti ngerasain nggak sih dampak zonasi yang sekarang? Aku setuju sih Kak, karena dampaknya sistem zonasi sendiri ini besar banget. Dan kerasa banget loh Kak, sampai sekarang pun kayaknya masih jadi perdebatan ya untuk mereka yang mereka yang ngalamin PPDB atau mungkin orang tuanya dan yang udah pernah ngalamin juga. Bahkan ada sebutannya loh Kak untuk mereka yang gagal masuk di sistem zonasi ini. Apa tuh Kak kira-kira? Jadi mereka itu ngeklaim diri mereka sebagai korban zonasi. Aku sendiri juga salah satu bagian dari korban zonasi loh Kak. Wah, emang gitu ya. Udah banyak korban kayak bencana alam aja Kak. Gaul banget orang-orang kalau ngasih sebutan. Denger-denger nih ya Kak, adik-adik SD SMP ini udah pada lulus loh. Udah pada ada acara perpisahan. Jadi mereka udah mulai daftar sekolah swasta, terus buat web PPDB, kayak tiket-tiket konser gitu. Seru ya kayaknya Kak, kayak kita dulu waktu itu. Di Semamda kan juga ada tuh pemilihan mapel. Itu kita war kayak gitu juga kan? Iya sih, tapi kan beda lagi tuh Kak. Kayaknya bulan ini emang lagi hektik dan padat banget sih buat adik-adik yang mau lulus. Waduh iya ya, nggak kerasa kita udah mau tahun ajaran baru nih, kelas 12 ya kita ini berarti. Iya nggak Makin kerasa tua banget. aja. Tapi pekan ujian Semamda hari ini juga baru selesai loh Kak. Gimana nih teman-teman Semamda, lancar nggak ujiannya? Kamu sendiri gimana Kak, lancar nggak hari ini ujiannya? Kalau hari ini, alhamdulillah iya. Meskipun tadi sedikit ada struggle, tapi itu oke. Masih bisa aku jalani. Iya ya, tadi kayaknya jam terakhir itu anak kelas 11 pada lama ya keluarnya. Kelas 10 itu sebelah aku itu keluarnya cepet banget sampai semuanya pada noleh ke dia kok udah selesai anak ini cepet banget gitu. Belum dapat 10 menit nggak sih Kak itu? Iya kayaknya ya. Ya tapi untungnya emang kita udah pada belajar, jadi ya nggak masalah lah. Ya, alhamdulillahnya ya kak. Kalian deg-degan gak sih kalau nungguin hasil nilai ujian kali ini? Pastilah Kak. Semoga kita semua dapat nilai yang memuaskan deh ya. Amin. Ngomong-ngomong soal kelulusan, adik-adik SMP ini berarti udah mulai persiapin PPDB nggak sih kak?
Betul banget Kak, kayak yang aku omongin tadi. Jadi, para peserta PDP udah pada ngewarpin buat akses warp web PPDB-nya. Nah, untuk kali ini kita kan judulnya zonasi. Eh, basa-basi zonasi. Dan zonasi itu solusi atau solusi atau korupsi. Nah, apa sih Kak yang dimaksud korupsi sendiri itu? Kayaknya judul kita ini agak ambigu ya, Kak. Bisa nggak sih sedikit jelasin apa yang dimaksud sama zonasi sama solusi? Nah, untuk solusi sendiri itu tuh berhubungan sama dampak yang kita dapetin dari zonasi ini Kak. Karena menurut riset dan keluhan orang-orang, zonasi ini ngasih dampak yang beda-beda ke setiap orangnya. Ada yang ngerasa untung dan ada yang ngerasa buntung. Dan yang ngerasa buntung itu yang disebut kayak tadi, kakak tadi yaitu korban. Nah, kan Kak si kakak nyebutin kalau kakak itu korban. Coba dong ceritain sedikit ke sobat Sabasi. Boleh-boleh sekalian curhat kali ya ke Sobat Sabasi. Boleh, boleh. Tapi Sobat Sabasi udah pada tahu nggak sih sistem zonasi itu apa? Atau aku perlu jelasin lagi biar lebih paham? Kalau kataku sih jelasin lagi aja Kak, biar sobat Sabasi paham. Boleh. Jadi, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu mengacu pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang dimana prinsip dan peraturan tersebut adalah penerimaan peserta didik baru harus non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang tujuannya untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Nah, dalam pemberlakuan kebijakan zonasi di Indonesia, penerimaan peserta didik baru harus berpaku pada jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Nah, kebijakan buat nentuin jarak antara tempat tinggal ke sekolah yang diinginkan tuh beda-beda loh, Kak, cara ngukurnya. Terus emang kalau kakak sendiri kemarin waktu mau daftar SMA gimana cara ngukurnya? Nah, kebetulan di tahun aku itu ya, kebijakan jarak dari rumah ke sekolah itu ditarik lurus, Kak. Jadi pakai radius gitu. Tapi kalau nggak salah di tahun ini tuh sistemnya udah agak beda, diperbarui, Kak. Jadi kayak pakai rayonisasi gitu. Oh, gitu ya. Iya, terus kalau bahas soal korban zonasinya sih ya Kak, itu sama kayak yang kamu sebutin tentang dampak yang diterima setiap orangnya. Sebetulnya nih, kalau secara logika, nominalku itu jaraknya tergolong deket banget loh Kak, dan masih masuk daerah sekitar SMA negeri yang aku mau. Ayo coba Kakak tebak, berapa sih kira-kira jarak rumahku ke SMA Negeri 3 Sidoarjo? Berapa ya kira-kira? Rumahku ini di Mutiara Citra Graha. Harusnya tuh deket banget loh Kak. Kalau aku tebak 1 kilometer lebih nggak sih Kak? Atau mungkin 2,3 kilometer? Ayo coba sobat Sabasi tebak jarak rumahnya Kak Raisa ke SMA Negeri 3 3 Sidoarjo berapa? Kamu tadi nebaknya berapa Kak? 2,3 ya? Ya. Salah besar Kak, justru jarak aku itu kurang dari 1 kilometer loh Kak. Masa? Iya, itu cuman 700 meteran gitu. Wow. Emang iya ya Kak? Kok bisa ya jarak deket kayak gitu nggak keterima? Nah, aku juga kaget banget loh Kak 2 tahun yang lalu itu. Karena aku sendiri tuh juga udah riset dan tanya ke kakak-kakak kelas aku gitu loh. Jarak maksimal mereka diterima itu berapa sih gitu. Terus aku juga riset-riset. Dah, di tahun 2020 itu, kalau nggak salah ya, terakhir itu 900-an gitu yang paling maksimal. Tapi ternyata di tahun aku, itu cuma 600-an yang keterima. Maksimal loh Kak itu Kak, di SMA Negeri 3 Sidoarjo. Jadi aku kayak kaget banget kok bisa sejauh itu bedanya. Wah, persaingannya ketat banget ya Kak. PBB jalur zonasi ini berarti konsepnya memang hoki-hokian ya. Betul banget, ada banyak faktor yang bikin gagal diterima di jalur zonasi. Daerah sekitaran SMA Negeri 3 Sidoarjo itu emang padat penduduk gitu loh, Kak. Dan dikelilingi banyak perumahan. Contohnya kayak Eskadangan, BCF, Taman Jenggala. Nah, mereka itu di Kecamatan Sidoarjo. Sedangkan rumah aku itu masuknya di Kecamatan Candi. Jadi berbatasan gitu loh sama Kecamatan Sidoarjo. Perumahan Sekadangan ini rumahnya di belakangku, perumahannya. Emangnya di daerah tadi nggak ada SMA negeri? Kenapa harus di SMA negeri 3 Sidoarjo? Nah, itu harapan aku tuh juga gitu, Kak, di SMA di Candi adalah minimal satu SMA negeri.
Tapi sayangnya tuh nggak ada. Pemerataan SMA negeri di Sidoarjo ini tergolong kurang pakai banget, bahkan kalah sama pemerataan SMP negerinya. Di daerah Candi itu nggak ada satupun SMA negeri loh, Kak. Sedangkan untuk SMP negerinya, daerah Candi itu punya tiga. Ada SMPN 1 Candi, SMPN 2 Candi, sama SMPN 3 Candi. Nah, di kecamatan sebelah, Tanggulangin itu juga nggak ada SMA negerinya, Kak. Yang ada yang terdekat kalau dari rumahku itu di Porong. Hmm. Terus kenapa nggak diporong aja? Kan ada pepatah, katanya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan cuma porong, Kak. Tapi gini deh, Kak, logika ya. Aku jaraknya ke Porong itu beda ke dua kecamatan. Sedangkan Sidoarjo yang di belakangku perbatasan aja aku nggak diterima. Gimana coba di Porong? Ya juga sih ya. Aku ikut sedih dengernya, berasa ikut drama pendaftaran zonasi ini. Ngomong-ngomong, Kak, soal curhat. Temen aku juga sempat curhat ke aku nih tentang sistem zonasi. Tapi bedanya kebagian yang diterima lewat jalur zonasi. Tapi nih ya, Kak, menurutku itu caranya itu termasuk dibilang licik gitu. Emang liciknya kenapa, Kak? Kok bisa sih dibilang licik? Karena banyak dari peserta PPDB yang nggak merubah dan perbarui alamat kartu keluarga sesuai domisili tempat tinggal mereka. Terus nih ya, bahkan ada yang rela pindah nama di kartu keluarga orang lain ataupun kerabat mereka yang jaraknya lebih dekat dari sekolah itu. Nah, istilahnya itu kayak numpang kakak. Ah, iya, aku pernah dengar istilah itu sih. Segitunya banget ya mereka buat perjuangan sistem zonasi. Pantas saja aku kalah disuruh ngisi di rumah aja, aku zoom bener-bener nge-zoom banget biar pas banget sama rumahku. Soalnya aku tuh pernah dengar ya, Kak, katanya kalau kayak gitu, sistem zonasi itu harus sesuai titik rumah dan bakal didatengin sama timnya. Tapi kalau dengar kayak gitu tuh aku agak nyesel Kak sekarang ya. Sedih juga ya. Ternyata sistem yang harusnya dibuat pemerintah untuk mempermudah malah disalahgunakan. Jadinya justru korupsi hak orang lain deh. Menurut aku, Kak, adanya sistem zonasi ini juga menurunkan semangat para pelajar untuk ngejar nilai loh. Justru mereka malah jadinya gampangin dan sumbangan dari sistem ini aja. Yang awalnya para pelajar ngejar nilai buat untuk masuk sekolah favorit, sekarang malah kebalikannya. Mereka cenderung kalut dengan rasa malas mereka karena daya juang mereka melemah. Ketika diterima nantinya, rasa malas itu untuk belajar akan nyantol. Karena dari awal saja cara mereka mendapatkannya sangat mudah. Iya sih Kak ya. Terus dengar-dengar nih Kak, pernah dengar nggak sih Kakak istilah prestasi itu kalah sama jarak? Pernah sih. Tapi itu gimana sih? Nah, sebutan ini tuh karena besarnya kuota PPDB sistem zonasi dibandingkan dengan kuota PPDB jalur prestasi nih, Kak. For your information aja, kuota PPDB jalur zonasi ini setengah dari kuota total PPDB loh. Kuota zonasi itu 50%, sedangkan kuota prestasinya itu cuma 35%. Hal ini tuh berdampak banget loh, Kak, ke semangat belajar para pelajar. Sebagian dari mereka itu udah ngerasa kayak, duh aku ini kok sia-sia ya belajar dapat nilai tinggi, tapi yang keterima malah yang lewat zonasi. Iya, iya, iya. Oh, paham banget sih. Emang itu kurang minusnya juga dan banyak perdebatan juga ya. Karena kalau bisa dibilang itu akhirnya hilangnya label favorit nih kan. Nah, iya, Jadi Kak. kayak secara langsung juga menurunkan kualitas sekolah juga. Iya ya, harusnya yang sekolah dulu kan kalau di sini kan orang-orang yang murid-murid yang berprestasi itu kan rata-rata di SMA negeri gitu ya. Iya. Karena emang di apa ya, difokusin gitu nggak sih, Kak? Ada beberapa sekolah yang kayak gitu kan. Tapi sekarang justru para siswa-siswa yang berprestasi ini malah nggak mendapat kesempatan untuk ikut merasakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini, Kak. Mereka itu justru terbuang ke sekolah yang nggak mereka inginkan. Ini ngaruh banget loh, Kak, ke mentalnya siswa-siswi. Apalagi usia kita ini tergolong remaja yang masih labil. Sebagian besar ngerasa patah semangat dan ngerasa nggak ada harapan untuk melanjutin mimpi mereka. Kedengarannya sih agak alay ya, tapi emang kebanyakan kayak gini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, hal ini juga nguntungin untuk sekolah swasta, karena mereka jelas jadi pilihan alternatif untuk anak-anak yang nggak keterima zonasi itu tadi. Jadi mereka akhirnya daftar deh di sekolah swasta. Dan Iya, fasilitas pendidikan diberikan sekolah swasta dan negeri pasti ada yang berbeda, apalagi sekolah negeri rata-rata udah lebih lama berdiri dibandingkan swasta.
Iya sih Kak, menguntungkan banget ya buat sekolah swasta. Siswa-siswi yang pintar-pintar itu jadinya ngumpul ke sini. Apalagi kalau sekolah swastanya itu favorit dan dilengkapi sarana dan prasarana yang ngedukung setiap aksi dari siswa-siswinya. Contohnya itu kayak SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, teman-teman. Wah, jadi promosi ini jadinya. Ah, udah nggak kerasa ya. eh Habis ini kita juga mau lulus. Padahal kemarin juga ngerasain drama awal. Padahal baru kemarin gitu loh ngerasain drama zonasi pas kelas 6. Iya, jujur ya Kak. Ngomong-ngomong soal apa ya korban zonasi yang nggak semangat buat belajar itu, aku termasuk. Aku Gimana nih? sebenarnya keterima di sini tuh kayak, aduh kok aku masuk sekolah ini ya, aku tuh pengennya negeri, karena aku tuh kadang iri sama teman-teman aku, kok bisa ya mereka masuk negeri, enak ya mereka pinter gitu. Soalnya aku ngerasanya kayak mereka itu dapat fasilitas lebih gitu loh Kak, kalau soal di jalur-jalur pendidikan atau gimana, karena aku dengar SMA negeri itu channelnya lebih banyak buat ke universitas. Hmm, tapi Kak, menurutku emang untuk eh, kontra dari sistem zonasi ini juga itu sarana prasarananya itu kurang. Jadi kayak contoh tadi masalah jarak, terus habis itu apa namanya kayak kualitas guru dan sekolahnya juga nggak semua itu memadai gitu. Jadi kayak ya anak yang dapat zonasi juga itu antara diuntungkan dan enggak karena mereka juga kalau untung juga udah dapat sekolah tapi sekolahnya juga fasilitasnya kurang jadi kayak agak gimana gitu. Selain fasilitas, kayaknya guru-gurunya tuh juga pada kasihan Kak. Yang tadi bahas tentang males itu ya, Mm-mm. karena mereka dari awal udah dapetinnya kan gampang. Jadi mereka juga gampangin kayaknya Kak. Aduh aku sekolah sini lo gampang, nggak perlu deh belajar serius gitu. Itu kasihan Kak sama gurunya. Ya sih. Hmm, Kamu sendiri kayaknya nggak kena sistem zonasi ya Kak ya? nah, untungnya sih enggak sih Kak karena emang dulu emang udah enggak ada rencana untuk masuk negeri sih jadi ya aman tapi lihat dari pengalaman teman-temanku juga kayak kasihan sih kayak bahkan ada nih temanku dia itu jalur prestasi tapi akhirnya kegeser Kak nggak itu mungkin kemungkinan besarnya itu kegeser karena ada orang yang melakukan kecurangan jadi akhirnya dia nggak jadi masuk. Tapi kita juga nggak bisa ngalahin sih Kak, karena emang kuotanya sistem PPDB jalur prestasi itu kecil banget. Iya sih. Jadi kan selisihnya itu per koma, 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 terus akhirnya kegeser gitu. Sama kayak sistemnya PPDB zonasi, dia tuh juga pakai koma. Selisih dikit itu udah kegeser, Kak. Tapi kan seharusnya tuh nggak bisa gitu loh Kak kalau kegeser ya kalau dari ceritanya temanku itu prestasinya tuh apa bukan sekedar ngajuin kayak nilai gitu doang gitu loh kayak ngajuin apa ya namanya kayak siswa siswa prestasi pokoknya itu kayak golden ticket gitu yang seharusnya itu nggak bisa kegeser tapi tetap kegeser gitu aku nggak tahu itu kenapa tapi kayak kasihan aja gitu loh itu jadi kayak minus banget menurutku sistem zonasi kalau kayak gitu terus kan jadinya ya bisa dibilang kalau memang presentasi presentase yang anak berprestasi terimanya lebih sedikit dari zonasi kan berarti kualitas sekolah jadi menurun dong karena kurang anak jadi bilang kan kayak kurang kurangnya anak yang berprestasi bisa dibilang kayak mereka malah menyanyiakan anak yang berprestasi untuk malah masuk sekolahnya. Iya ya, Kak. Niatnya pemerintah itu mungkin memudahkan warga sekitar, Kak. PPDB zonasi ini kan mereka kan nyarinya kan rata-rata di daerah yang padat penduduk ya. Tapi ini kasihan Kak buat yang pelosok-pelosok. Contohnya Betul kayak banget. tadi. Itu kayaknya emang harus dibenahi lagi deh Kak ya. Ya, harus diperbanyak, diperluas lagi sekolah-sekolah negeri, ditaruh di pelosok-pelosok biar semua ya dapat kayak ya biar adil. Emang itu minusnya itu prasarana dan memang banyak laporan
itu tuh emang ya itu tadi kebalik intinya itu kayak kecurangan, terus sarana prasarana gitu. Nah, ternyata udah nggak kerasa ya Kak, kita udah di penghujung acara. Iya nih Kak, lebih ke sesi curhat online ya jadinya ke Sobat Sabasi. Kerasanya cepet banget ya Kak, padahal masih banyak lagi curahan hati yang mau kita sampaikan ke Sobat Sabasi. Bener banget. Tapi Sobat Sabasi, kita percaya apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti sudah dikaji berkali-kali dan dirancang dengan baik oleh pemerintah. Mungkin saran dari kami, para siswa-siswi yang turut merasakan pahit manisnya sistem zonasi, ada beberapa hal dari sistem ini yang perlu dibenahi dan lebih diperhatikan lagi keketatan selektivitas dalam sistem ini. Pemerintah juga harus bisa memberi solusi dari banyaknya keluhan-keluhan masyarakat tentang sistem ini. Harapan kami terhadap segala pemerataan di sistem ini sangat besar. Tentunya aspek tersebut akan sangat membantu lancarnya keberlangsungan sistem ini. Betul tuh. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tugas kita hanya turut serta dalam berlangsungnya sistem zonasi ini. Pesan kami untuk adik-adik yang sedang melaksanakan PPDB tahun 2024, apapun hasilnya nanti, harus ikhlas dan legowo. Dimanapun kalian berada nantinya, jangan merasa kalau kalian berada di tempat yang salah dan tidak pantas untuk menggapai mimpi kalian. Jangan khawatir, berlian akan tetap menjadi berlian walaupun diletakkan di tempat yang buruk. Dan ia akan tetap berkilau dan memukau walau ditimbun kotoran sekalipun. Wah, bisa aja nih Kak. Tetap semangat Sobat Sabasi, percaya rencana dan takdir Allah selalu menjadi yang terbaik. Apapun yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Tapi yang terbaik bagi Allah sudah pasti terbaik juga bagi kita. Thanks for watching Sobat Sabasi. Hope you enjoy this video. Terima kasih sudah menemani kami selama 20 menit lebih. Jangan lupa kepoin konten podcast lainnya yang tersedia di akun YouTube ini. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.